Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pemirsa NOTV Damai Channel yang berbahagia, hafizakumullah. Menjelang berbuka puasa ini, marilah sebelumnya kita bersama-sama berdoa tawassul dengan Al-Quran. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa berpuasa. Semoga puasa kita, tarawih kita, tahajud kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas yaitu kita bangga menjadi umat Islam karena kita punya kitab suci yang bernama Al-Quran. Al-Quran ini mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini adalah berisikan surat-surat pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah dilewatkan atau difilter oleh Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini hamba yang paling terkecil di dunia. Bayangkan ibadahnya aja di atas tanah. Padahal Allah itu Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Ya man ta'ala ulu firtifa' ulu firtifa' ighfir dhunubi wajannib nal halak. Akan tetapi kita masih bisa membaca Al-Quran, bisa menikmati Al-Quran, bisa mendapat karohmahnya Al-Quran. Allahumma amin. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang hari-harinya bergelut dengan Al-Quran. Sungguh sangat beruntung keluarga yang di dalam satu keluarga itu ada salah satu yang hafal Al-Quran. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang bisa membaca Al-Quran. Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, barang siapa membaca satu huruf dari kitab suci Allah, dalam hal ini kitab Al-Quran, maka dia mendapat satu hasanah, satu kebaikan.
dan satu kebaikan wal hasanatu bi asyri amsalihha akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10, alias orang yang mengamalkan, yang membaca Al-Quran per satu huruf dibalas oleh Allah 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif huruf sendiri, lam huruf sendiri, mim huruf sendiri. Jadi kalau artinya kita membaca alif lam mim, sudah jelas kita mendapat 30 kebaikan, 30 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi artinya Al-Quran itu kalau dibaca saja atau membaca saja itu sudah mendapat pahala minimal 10. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ia mengatakan, barang siapa membaca Al-Quran di waktu sholat, berdiri lagi, itu diberi pahala oleh Allah berlipat 100 kali. Kalau dibacanya waktu sholat atau punya wudhu dalam keadaan suci bersih, dalam keadaan duduk, mendapat pahala per huruf 50. Kalau dibacanya di luar sholat, punya wudhu, punya tata cara akhlak yang benar, pahalanya 25. Kalau seandainya dalam keadaan darurat, baca Quran terpaksa tidak pakai wudhu, ya, itu pahalanya 10 saja. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semuanya mendapat kucuran gerojokan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Bil Quran, dengan Al-Quran. Al-Quran bisa menghiasi kalbu kita. Al-Quran bisa menghiasi mulut kita. Al-Quran bisa menghiasi rumah-rumah kita. Al-Quran masuk, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Al-Quran kita ajarkan kepada santri-santri kita. Sehingga betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an akuna minal muslimin. Aku diutus oleh Allah 3 hal. Yang pertama untuk sujud rukuk kepada Allah. Yang kedua agar aku menjadi orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3 tugas saya untuk membacakan kepada kalian Al-Quran. Biar kalian ini nyambung dengan Allah. Agar kalian nyambung kepada malaikat Allah. Agar kalian nyambung dengan rahmat Allah, berkah Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan nuzulul Quran. Bulan Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka bulan Ramadan, bulan yang terangkat, bulan yang mulia, bulan yang pahalanya berlipat-lipat. Orang bertasbih dapat pahala berlipat, orang bertahmid dapat pahala berlipat, orang membacanya Al-Quran pahalanya berlipat. Semua itu karena apa? Karena bulan Ramadan ini bulan istimewa. Di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, agar kita tahu bahwa orang yang membaca saja merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca sambil merenung artinya, saking belajar sama guru, duduk menunggu datangnya ustadz, duduk menunggu datangnya kiai, duduk menunggu datangnya yang mengajar, sabar, nurut, manut, itu pahalanya juga besar, luar biasa. Hadirin yang berbahagia, hafidhakumullah, tirulah akhlaknya
orang-orang Mekah, Madinah. Tirulah akhlaknya sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Bagaimana mereka cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dikatakan Islam ialah orangnya namanya muslimin, orangnya namanya muslim, agamanya namanya Islam. Artinya Islam itu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Pokok kalau kalian cinta kepada Allah, tidak usah repot-repot. Kalian umat saya, pokok apa perilaku saya, ikut di belakang saya. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Maka peristiwa yang luar biasa dulu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah sudah 1 tahun 7 bulan, itu ada kejadian yang aneh. Apa itu? Peristiwa Rasulullah waktu itu sholat selama 1 tahun 7 bulan, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian pada saat itu Rasulullah melaksanakan sholat asar, diperintah oleh Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Anehnya Rasulullah ketika balik, tadinya menghadap ke utara, kemudian menghadap ke ke selatan, menghadap ke Ka'bah. Para sahabat satu pun tidak ada yang berani bertanya. Itulah akhlak yang mulia yang dipercontohkan oleh sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Setelah mendengarkan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tadi malaikat Jibril datang membisikinya. Malaikat Jibril membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sami'na wa ata'na, mengikuti gerak-geriknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kemudian setelah sholat selesai, para sahabat Ansor dan Muhajirin tidak berani bertanya, menunggu sampai Rasulullah ridha menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjelaskan kenapa Rasulullah tadi sholatnya kok kembali menghadap ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itulah, semoga kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membaca Al-Qur'an, bisa memahami maknanya Al-Qur'an, mendapat bisikan-bisikan dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat lisan para habaib, lewat lisan para ulama, lewat lisan para masyayikh yang ilmunya sambung menyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga barokahnya para alim, semoga barokahnya para ulama, semoga barokahnya para ulama, bagi Hasyim Asy'ari, bagi Khalil Mangkalan, kita diberkahi hidup kita dunia wal akhirah. Amin.